بسم الله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukur lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur, alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha memiliki segalanya, sehingga Allah jawanang ma'atur dengan kekuasaannya dan kehendaknya, sehingga kita malam ini Allah beri kita masih panjang umur. Mudah-mudahan dengan tambahan umur ini Allah selalu memberi kita pertolongan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sehingga kita selamat kelak dikala kita menghadapi akan syakaratul maut, dari azab kubur, dibangkitkan dari kubur, dan mudah-mudahan kita sampai kena ke hadirat Allah dalam keadaan selamat bibarakati habibuna Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di sini. Kita tanamkan niat dan tujuan kita hendak menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, wajib berdoain di dalam hal menuntut akan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat rahmat berataan dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang membawa kitab Asrarus Sholah, cuman halamannya langsung ke 40. Dulu masalah sembahyang kita sudah kita kupas-kupas sebatas ilmu yang kita dapat. Jadi habiskah? Belum. Kenapa jadi belum? Karena kita ada batasnya. Batas keilmuan kita itu sedikit benar dibandingkan keilmuan orang-orang yang berilmu. Jadi jauh dari kita berilmu. Cuman kita belajar apa yang kita ketahui dari guru-guru kita. Babnya, kitabnya tetap daripada Syekh Abdurrahman Siddiq Tembilahan, cuman babnya beda. Di sini risalah nang amat kecil buat pelajaran kanak-kanak. Kenapa Sidin menulis kanak-kanak pada agama Islam? Padahal pelajarannya luar biasa. Artinya ini dasar. Seharusnya kita ini tumatan lagi kanak-kanak sudah tahu ini sebenarnya. Sudah tahu ini. Cuman karena hal keduniaan kita banyak yang kadang mengerti. Makanya di sini ditulis Sidin, lihat di halaman 40, ini pelajaran waktu halus sebujurnya. Pelajaran lagi halus, masalah akidah, tauhid, fikih dan tasawufnya. Lagi halus sebutnya. Ini berkaitan dengan keyakinan kita sebagai orang nang Islam hendak beriman.
Itulah. Balik langsung lihat ya. Muqaddimah halaman ke-41. Lihat langsung. Maka inilah suatu risalah yang simpan buat pelajaran agama bagi orang nang bodoh, buat orang nang kada tahu, dan kanak-kanak supaya jadi mudah atas mereka menghafazkannya, artinya menghafalakannya, dan supaya mudah-mudahan jadi lantaran rahmat Allah atas hamba dan atas mereka itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi bila kada tahu nang ini jasidin, dibaliknya berarti kita bodoh benar. Ketahui olehmu bahwasanya arti agama itu barang yang dinyatakan Allah akan kita daripada segala suruhan dan larangannya, tegahnya. Pertama, Sidin membahasakan dengan hal kitab ini dengan tanya jawab. Jadi tanya jawab dulu Sidin. Perhatikan bujur-bujurlah. Ngarannya Sidin ini pelajaran kekanakan aja dengan hanya. Sebujurnya ini pelajaran kita lagi kekanakan. Cuman kita sampai ke Tuhan kada tahu. Berarti kita napa? Aku aja bungul benar. Bungul benar di hadapan Allah. Jadi amun kita merasa berilmu, merasa pintar, dengan sedikit, jika ibarat 100% itu 0,1%-nya kan kada ada ilmunya kita. Apalagi ibadah, karena ibadah itu harus ilmu dulu. Nah lalu kita merasa pintar, makanya di sini Jarsidin bodoh benar. Lihat ini kitabnya. Lah jujur lah, kayak itulah tulisannya lah. Jadi mudah Jasidin menghafalkan, memahamakannya. Jadi pelajaran ini pelajaran orang yang kada tahu lalu sebujurnya. Lalu pertama soal Jasidin nah. Soal kita juan nang batakun, artinya ini seharusnya di pemikiran kita. Batakun pertama-tama apa mula-mula agama? Agama itu kita kan baku Islam nih. Kan agama itu banyak. Ya kalau tah agama itu banyak lah. Cuman inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Kayak itu lah. Kita sudah bersyahadat sudahlah, mengakui tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang ada, mengakui hanya Nabi Muhammad utusan dan hamba Allah. Islam lah, Islam beragama kalau kita tahu. Nah lalu betakun Pak, betakun apa mula-mula agama itu? Itu kalau di kitab nih, mula-mula agama itu apa? Kita kan merasa memiliki. Contoh kayak ini aja nih. Aku jar beisi kalau tok. Kayak itulah. Aku beisi kendaraan. Aku beisi mobil. Itulah. Nah, betakun Bang kayak ini Bang. Kalau ikam merasa beisi kalotok, beisi kendaraan, beisi mobil, beisi harta, beisi apapun, beisi bini, beisi laki, beisi anak, beisi apapun, pertanyaannya kayak ini, apa awal mulanya ikam beisi itu? Awal mulanya apa itu? Langsungkah ikam beisi kelotok? Langsungkah ikam beisi kendaraan? Langsungkah ikam beisi napa mobil? Langsungkah ikam beisi bini? Langsunglah ikam beisi laki? Kira-kira tah? Langsunglah. Ini awalnya nih. Awalnya jawabnya apa? Yaitu kita
sebagai beragama itu mengenal Allah Ta'ala. Kenapa mengenal? Kita mengaku Islam, hendak jadi orang beriman. Mungkinlah kita harus tahu dahulu. Ya, harus tahu dahulu. Kita ini berhafal. Nah, agama itu mengenal Allah Ta'ala. Kenapa gerang mengenal? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awaluddin ma'rifatullah. Nah, ini arti awaluddin ma'rifatullah. Banyak orang memahamakan najar. Awal agama itu ya ma'rifat lawan Allah, kayak itu Allah. Arti ma'rifat itu kayak apa garang? Arti ma'rifat itu kayak apa? Arti ma'rifat itu contoh kayak ini, kita hendak baulah, hendak menukar sesuatu. Amun yang kita tukar itu kita kada tahu tukar aja, tahu olah aja, tahu umpati aja. Contoh, ada orang tulak. Kita ini kan hendak misalnya nih, tulak misalnya, tulak madam hendak begawinya ini jaka ibarat itu mendulang. Itu sudahlah, tulak mandulangnya ini jaka ibarat itu kesampit. Nih, pahamakanlah bujur. Hendak tulak mendulang, tujuannya mendulangnya itu disampit. Ngaran kita kada tahu, mahadang di pinggir jalan hendak tulak. Asal mobil aja lalu buat tarus. Kada tahu sampainya ke hulu sungai. Kenapa? Karena kada tahu mobil yang dibuat ini jurusan kemana. Kenapa kada tahu? Karena pertama kada tahu tujuan, yang kedua kada batakun. Kenapa kada batakun? Arti batakun di sini dalam hal di sini keilmuan ini belajar bujur-bujur. Belajar bujur-bujur. Kayaknya apa? Asal tahu mobil naik. Tahu-tahu tujuannya ke hulu sungai. Jauh terdapat orang pendulangan, bahkan terdapat orang baulah lemari. Kenapa? Sampai ke Amuntai. Bila bertamu orang pendulangan, kenapa? Karena kada hendak tahu. Nah, kayak apa kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah kayak apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kita disuruh mengenal lawan Allah. Kayak itu lah. Nah, kita mengenal lawan Allah, kita harus tahu dulu asma'nya, lah, sifatnya, kayak itu loh, af'alnya. Kita hendak tahu kalau, kita hendak berkawan aja, kalau saya berkawan, kita hendak ma'rifat kawan aja, Contoh, kita hendak memarakin Nabi. Kenapa kita hendak mencintai Nabi, menyukai Nabi, memarahi Nabi? Karena kita tahu Nabi itu jujur, kita tahu Nabi itu terpercaya, kita tahu Nabi itu mulia di antara para nabi yang lain, kita tahu Nabi itu dimuliakan oleh Allah, kita tahu hanya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Tahu kalau kita sudah ragu lah kita, kadang. Nah, dengan ini sama kayak apa kita mengenal? Kita kenali sifatnya dulu. Namanya kita tahu kalau Allah Tuhan kita. Sifatnya Bang. Nih, lihat ini bab pertama, nih masalah agama dulu. Agama itu awaluddin ma'rifatullah. Awal agama ma'rifat itu mengenal dahulu dengan sifat asma'nya, sifatnya, mengenal af'alnya. Alhamdulillah, namanya kita kenal, sifatnya kita hanyar imbah belajar. Kenapa? Kita mengenal sifat-sifatnya Allah dari 20 sifat yang kita gabungkan daripada apa? Asmaul Husna. Sudah belajar kalau kita? Kayak apa sifatnya Allah itu Ar-Rahman, sifatnya Allah itu Ar-Rahim, sifatnya Allah itu Al-Malik, sifatnya Allah itu Al-Quddus.
sampai as-sabur 99 sifat Allah dari mengambil namanya Allah. Kayak itu kalau kenapa kalau kita sudah apa yang kita ragukan? Kita kan selama ini hanya disuruh Tuhan ikam Allah. Kayak itu kalau mengenallah kita. Misal nih jurang nih. Makanya alangkah mulianya. Kenapa orang-orang nang kada Islam awalnya inya berbalik menjadi orang beriman. Kenapa? Inya diberi hidayah mengenal inya Allah dengan sifatnya Allah, perbuatannya Allah, afalnya Allah, dipelajari je berhikmat, akhirnya jadi orang mukmin. Inya tahu berdahulu inya tahu. Nah, kita ini pertanyaannya tumatan paninian pada Tuhan beraku Islam sifat Allah kayak apa? Maka kita kan hendak ma'rifat kalau nih sifatnya Allah tuh kayak apa? Nah, afalnya Allah Ta'ala tuh kayak apa? Oh, aku yakin aja jar sudah. Nang penting aku biar aja kada tahu, biar aja aku kada paham apa sifatnya Allah, afalnya Allah, apapun dari Allah, aku yakin kepada Allah, maumpati Rasulullah. Bujur aja. Cuman nang lebih bagus kita tahu, tujuan kita pun tahu, harus tahu. Karena ayatnya apa? Nih pahami bujur-bujur lah. Karena kan banyak orang mengartikan ayat ini. Nah, jar awaludin ma'rifatullah. Nah, masalah apa-apa tuh jar pikir itu belakangan itu. Nah, nyata salahnya. Tersalahnya kita harus mengenal dahulu lawan Allah. Nang paham mengenal Allah itu maksudnya kita kenali sifat apa? Asma'nya, af'alnya, sifatnya kita ketahui. Nyaman menambahkan keyakinan kita, oh hanya Allah nang maha kuasa. Bujur aja kadang kita hatamakan masalah Asmaul Husna, sifat-sifatnya Allah. Nah, malam ini kita jelaskan itu pahamnya. Nyaman kita kada ada keraguan di kalan apa? Menyembah Allah jurang supaya jangan tersambah nama jurang. Kenapa kita sudah tahu Allah nang maha kuasa. Ayo kita belajar dengan sifatnya. Pertama, Allah Ta'ala itu wujud, ada. Mustahil Allah tu kada ada tu mustahil. Amun memadahkan Allah Ta'ala tu kada ada, nih siapa nang beulahkan apa-apa? Nah, sifatnya. Ayo ini banyu aja misal beandak di sini, masuklah di akal kada mustahil lah langsung beandak di sini. Pasti ada nang meulahkan. Kayak itu lah. Iyalah. Rokok tuh langsung ada, ya kayak ibarat tuh. Itu api nah menyala asap, mungkinlah asap tuh langsung keluar, pasti ada sebabnya. Nah, itu kullu syai'in sababa, pasti ada sebabnya. Nah, itulah Allah. Mustahil Allah Ta'ala tuh kada ada. Nang menjadikan apa-apa nih mustahilnya kada ada. Bukti Allah Ta'ala tuh ada, makanya dijadikannya alam beratan ini. Buktinya tuh, nah belajar di situ dulu, belajar sifat. Makanya dalilnya apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Ta'ala nang menjadikan langit. Apa pulang? Wati wal ardh, bumi, wa ma bainahuma, dan barang antara keduanya. Nang antara langit dan bumi ini apa aja itu ulahannya, gawiannya, ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya nang meulahnya membuktikan Allah tuh ada. Nah, inya membuktikan Allah Ta'ala tuh ada. Buktinya apa? Gawiannya ada. Jika gawiannya kada ada, berarti kada ada orangnya. Kada ada tuh orangnya. Contoh, kita masuk ke kamar kosong. Nih kamar kosong. Kamar tuh asalnya kosong. Dihabarakan misalnya nih ikam masuk jurang ke kamar kosong. Di kamar kosong tuh jurang kada ada apa-apa. Tahu-tahu limbah kita masuk ke kamar itu ada lamari, ada bantal, ada tilam. Ayo, siapa nang? Berarti ada nang meulahkan nama andakakan kada? Nah, nama andakakan itu sifatnya apa? Pidam sudah ada berdahulu.
Sifat siapa itu? Sifatnya Allah. Nah, ini kita kaji. Nang kita kaji bihimat, mengajinya bihimat. Lalu kayak apa Allah menjadikan sesuatu tuh? Langsunglah Allah menjadikan dengan Allah jadikan langit, wal ardh, bumi, wa ma bainahuma. Allah jadikan kayak itu juga langsung. Ini kita belajar sifatnya dulu. Allah jadikan langsung sebagai apa? Orang supaya kita beragama. Karena pertanyaannya pertama apa? Soal mula-mula agama apa? Mula-mula agama kita harus mengenal ma'rifat kepada Allah. Nah, pertanyaannya kayak ini. Pertanyaannya, langsunglah jadi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu langsunglah jadi kada kawa juga pulang harus ada sebabnya. Dengan sebab ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab nih lah. Ini awal sebab nih, kita buka awal sebab. Allah Ta'ala menjadikan samawati wal ardh, langit dan bumi. Dari mana langit itu dijadikan Allah? Allah menjadikan langit itu prosesnya kayak ini. Allah menjadikan bumi bang pulang prosesnya kayak ini. Sumber kejadiannya itu, nih perhatikan, sumber kejadian, nih kita mengaji sifat nih, kan sifat 20 nih, perhatikan bujur-bujur. Nah, padahal pelajarannya pelajaran kekanakan nih. Di kitab pelajaran kekanakan pula. Sedangkan kita kada tahu, berarti pahamlah kita itu bungul. Kita ini bungul. Jauh pintarnya daripada Allah, tahulah. Jangankan hendak meimbangi Allah, menyayangi peguruan kada kawa. Kan kita jauh, kita ini jauh benar. Jadi amun kita bepadah bagus, bepadah berilmu, jauh benar, tahulah. Ada parakannya, jauhnya itu jauh benar. Dengan apa Allah awal-awal menjadikan sesuatu itu? Allah menjadikan nih daripada nur kekasihnya Allah menjadikan, tahulah. Lewat nur kekasihnya. Nur kekasihnya siapa? Habibuna Sayyidina Muhammad. Makanya jadilah panggilan sahnya syahadat. Dari situ sebabnya tadi Allah jadikan dari nur Rasulullah itu Allah jadikan api. Dari nurnya Rasulullah itu Allah jadikan api. Dari api itu, ayo api mengganal api ini. Api, coba hidupi api. Api itu bilanya hidup, lah, bilanya hidup beangin tak? Yalah, hidupi api itu beangin. Nah, hidupi api di bawah pohon pisang kali hati. Basah kada daun pisang tuh. Contoh kita menghidupi apa aja? Lihat di atas, api di bawah. Api di bawah, di atas tuh basah kada? Pohon pisang kah, apakah? Lihat aja. Nah, bebanyu, pahamlah. Bebanyu dari mana sumbernya tadi? Api. Apa nang menaikkan? Beguyang kada? Kita cocol di bawah nih nah. Kita cocol di bawah pohon nior, di pohon pisang. Kita cocoli, beguyang kada pohonnya? Nah, iya. Makanya itulah sebab, lalu jadi sebab alam. Apa itu? Nasar jurang. Bebanyu inya, lihat aja. Api sumbernya. Sumbernya tah api. Bebanyu beangin. Gugur banyunya nih. Kalawasan banyu gugur, kebanyakan api itu banyak apa mengeluarkan banyu lalu gugur, jadilah lautan dulu. Lautan berapa juta tahun lautan nih. Lautan. Jadi lautan. Nah, jadi lautan. Dari angin tadi jadi banyu pulang lautan. Lautan ini jutaan tahun mengendap batahan. Coba lihat gusong di muara sungai kita atau batahan. Jadi ke tanah. Jadi daratan nggak ada. Jadi daratan, dari daratan ini tumbuh kayu. Dari kayu ini memecah pulang karena jadi batu bara wayah ini.
Dari kayu ini tumbuh pulang jadi harang tuh jadi batu bara, nang mana tanahnya pulang jadi karas, jadi batu jadi wasi. Nah, itu prosesnya. Nah, jadi batu tuh ada batu apa jurang, batu akik, ini batu yakut, ada batu apa marjan, fabi ay ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunal yakutu wal marjan. Jadi yakut, jadi marjan, jadi ini. No, batu nang bagus disisihkan jadi batu mulia. Ada intan di situ. Nah, Allah sisihkan. Nang batu biasanya batu hitam, karas berapa juta tahun jadilah wasi pulang. Nah, dari ada jadi wasi, ada jadi batu, ada jadi ini. Disitulah disatu-satu akan Allah, melewati Allah lewat pemikiran manusia. Siapa yang memberi pemikiran? Allah Ta'ala juga beri hidayah. Dijadikan ini, jadi proses. Nang ini tadi, nang getahnya kayu tadi, getah apa? Jadi plastik. Ayo kayak apa lagi? Nah, kayak itu hebatnya Allah. Kada percayalah lawan Allah, makrifat ngarannya. Jadi kita percaya lawan Allah itu, beragama Islam itu jangan umpat-umpatan. Kenapa jurang ikam maka umpat nang ini? Wani, aku tahu jadi kitanya bujur. Nah, kayak itu orang. Kayak apa jurang kalah ke menang? Kada apa kalah ke menang. Aku tahu nya bujur. Nah, itu nang bujur. Kayak itu inya. Jadi keyakinan kita itu bujur-bujur dari ma'rifat. Bujur-bujur kita dari ma'rifat. Tahu sifatnya Allah, kada ragu lagi. Kenapa jurang kamu kawan nang itu? Aku tahu jadi kita sifatnya baik, kurangnya tahulah. Bah jurang kada ragu lagi kah? Kada. Kenapa jurang kamu cinta Rasulullah? Aku tahu Nabi Muhammad SAW itu orangnya kau dipercaya, orangnya jujur, orangnya baik, orangnya kayak ini wajar dimuliakan Allah. Kenapa jurang kamu petinya? Bapak aku umpat nang lain, baik aku umpati orang nang dimuliakan Allah. Nah kayak itu orang. Mun aku mau umpati orang nang dibenci Allah, aku umpat ya dibenci Allah. Amun aku mau umpati orang nang dimuliakan Allah, Allah muliakan juga aku kena bibarkati. Aku mau umpati orang nang dimuliakan Allah. Kayak itu juga kita mencintai ulama, orang alim, orang soleh. Jadi nang itu kita umpati. Nah akhirnya kan kita kadada keraguan. Itu arti agama. Jadi kita sekedar umpat-umpatan. Apa agama? Islam, yalah. Baca syahadat, ya. Asaduan, ya. Kan? Baca bang jurang ini. Takunakan bang jurang hukum syariatnya. Kada paham juga. Nah berarti umpatan ngarannya. Kada belajar. Itu jadi kita banyaklah mendengarkan aja awaludin ya ma'rifatullah. Apa garang itu arti ma'rifat? Ikam mengenal asma dari Allah, ikam mengenal sifat dari Allah, hanya ikam mengenal zatnya Allah. Itu ikam kenali, apa ikam meragukan? Ini singkat nih disampaikan malam ini, singkat benar. Nah, yang kedua, kita disuruh ma'rifat lawan Allah. Timbul pertanyaan yang kedua, pelajaran kekanakan yang ini. Ulama menulis di kitab ini pelajaran kekanakan ini. Kira-kira kita nang Tuhan laluan jok sudah lah, paham lah sudah. Padahal di kitab ini pelajaran kekanakan nah. Nah, yang kedua, apa asal mengenal itu? Ikam mengenal itu asalnya kayak apa? Apanya nih kamu kenal dulu? Nah, kamu kenal apa? Kamu mengenalnya itu kayak apa? Mengenalnya tuh nah kayak apa? Asalnya, caranya kamu mengenal kayak apa dulu? Jadi kitab, jawabannya apa? Membedakan antara muhaddas dan qadim. Karena hakikat mungkin nang mewujud itu muhaddas, hakikat nang wajibul wujud itu qadim ngaranya. Paham lah? Ikam harus tahu cara mengenalnya. Nang mana muhaddas, nang mana qadim. Nang muhaddas itu nang nyata. Itu muhaddas kalinya, makanya baharu, rusak. Jadi nang ada nih nah, nang ada nang nampak nih nah. Jadi mau ada orang berkisah nih, jangan penandu lah duduk di sini tadi. Allah Taala tuh jar kita jua, buktinya ada, benampak muhaddas ngarannya, keramputnya.
Ati Allah Ta'ala itu qadim dengan sifat pulang kadada kau disamai. Kenapa? Inya memiliki sifat yang beda pada makhluk. Memiliki sifat pada makhluk beda, kada sama. Sifatnya, af'alnya beda, kada samanya. Bukti kada samanya di mana dahulu? Ayo kita kembali ke ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu, kawalah dua. Allahus samad. Ayo, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Nang itu aja dulu, samalah dengan makhluk. Allah Ta'ala itu kada beranak dan kada diperanakakan. Bisi abah kada ada, bisi keturunan kada ada, bisi kuitan kada ada. Di mana samalah lawan manusia. Berarti apa? Hendak memadahkan nang muhaddas tu qadim, di mana jalannya? Nang qadim tu hanya Allah, tahulah. Andakannya kayak ini pelajaran kekanakan jadi kitab. Jadi nyaman kita mengenal Allah Ta'ala itu kada dengan umpat orang aja, kada. Jangan umpatan aja. Rami orang tulakan umpat jua, rami orang kayak ini umpat jua, asal umpat terus tadi. Kayaknya apa? Nang ke kanan umpat, nang ke kiri umpat, pas umpat terus ngarannya. Kenapa? Karena nang diumpati kada paham. Nang diumpat ini surang ini kada memahami dulu nang diumpat itu apa. Nang diumpat ini nah apa? Nanya. Jadi hati-hati kita harus mengenal nang mana muhaddas, nang mana qadim, artinya nang mana Allah, nang mana makhluk. Arti makhluk tuh apa gerang? Manusia aja kah kada? Jin, setan makhluk, binatang makhluk. Ayo, setiap pohon-pohonan nang nampak. Nih galas nih makhluk. Nang mana lagi? Semua ini makhluk muhaddas ngarannya. Nang qadim itu bang, selain daripada itu Allah wujud inya ada. Nampaklah. Artinya itu paham lah ini. Jadi jangan coba-coba. Makanya kita mengambil sifatnya pun kita kada kawa. Makanya kita harus belajar. Oh, misal aku nih beribadah bagus sudah, tak ambil sifatnya sudah. Berarti surang nang hendak jadi qadim, pahamlah. Nang mulia itu hanya Allah, nang kada berdosa itu hanya Allah, nang selamat, nang bisa, makanya Allah tuh selamat, makanya menyelamatkan. Jangan mengambil, oh surang merasa sudah, merasa rasa kayak apa, merasa batang berilmu, batang beribadah, kita misalnya merasa sempurna ini, karena ambil hak orang lah. Artinya hak orang maksudnya siapa? Hak Allah Ta'ala. Jauh. Nang qadim itu hanya Allah. Allah itu qadim. Kita ini nang muhaddas. Muhaddas itu baharu. Tahu lah kita ini hancur. Nah itu cara mengenal apa? Cara mengenal kayak itu cara mengenalnya. Nang mana Allah, nang mana makhluk. Makanya sama aja. Nang mana Allah, nang mana Rasulullah. Itu inya. Rasulullah muhaddas, sudah muhaddas. Sini ada wujud, diwujudkan, diadakan. Nah di situ pahami, zaman kita mengenal Allah ini ketauhidan kita tuh ada ragu. Nah apa sebenar-benarnya agama? Sebenarnya agama itu apa? Jawab, yaitu perhimpunan iman dan Islam dan tauhid dan ma'rifat, itu agama. Jadi agama itu kalau kita hanya mengaku Islamnya aja, agama itu gabungan antara agama antara Islam, ada iman, nanya perhimpunan iman dan Islam itu agama, dan tauhid dan ma'rifat agama jadinya. Apa arti iman? Iman itu apa pulang? Oh, iman itu percaya akan Allah dan barang nang datang daripada Rasulnya. Tadi sudah dikisahkanlah, sesuatu apapun
Allah jadikan itu sumbernya daripada rasulnya, daripada rasulnya itu sumbernya. Daripada rasulnya siapa? Kekasihnya siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inya. Bila kita percaya kasana beriman, makanya amun hanya percaya kepada Allah aja kada tak kaji masalah ma'rifat lawan Rasulullah, lapas iman kita. Kenapa? Karena kita hanya mengenal nang qadimnya aja, nang muhaddas, nang nampak muhaddasnya siapa? Nang rasulnya siapa? Rasulullah. Jadi dua ini nah harus dikaji. Jangan mengaji Allah Ta'ala aja. Rasulullah pun apa cara mengaji Rasulullah? Kenali nama silin siapa? Muhammad. Gak silin apa? Rasulullah. Sifat silin kayak apa? Oh, sifat silin mulia. Apa sifat silin? Baik. Akhlak silin bang, akhlak silin kayak apa lagi? Di atas mulia kayak itu deh. Makanya silin pun yang dijadikan datang ke dunia ini menyempurnakan akhlak. Kayak itulah. Kayak ini dikaji kita berhimmat. Harus dikaji itu hendak meningkatkan hendak ma'rifat kepada Allah. Pahamlah? Jadi jangan hendak mengaji Allah Ta'alanya aja terus. Karena Allah Ta'ala akan memudahkan sudah barang apapun itu datangnya daripada Rasulnya. Yakini itu. Nah, apa arti Islam belum? Islam itu apa? Jawab, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu Islam ngaranya. Orang Islam itu kayak itu, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Islam ngaranya. Amun menjalankan perintah Allah tapi kada menjalankan apa yang dijauhkan oleh Allah, disuruh Allah menjauhi, kada Islam ngaranya. Itu Islam. Oh, menggawi nang baik aja itu apa? Amar ma'ruf ngaranya. Nah, membuat aja. Tapi nang apa nang dilarang Allah, dilarang Rasulullah digawi juga. Islam lah, belum Islam itu menggawi suruhan Allah, menjauhi larangan Allah, itu Islam namanya. Nah, Islam itu jadi apa ngaran Islam? Oh, menggawi apa nang diperintah Allah, menjauhi apa nang dilarang Allah. Apa-apa nang diperintah Allah, apa aja Rasulullah. Apa-apa nang ditangat Allah Ta'ala, apa nang disampaikan Rasulullah. Baik keseharian sampai ini pun dilarang. Nah, itunya. Apa arti ihsan? Apa arti ihsan? Yakni ikhlas. Ikhlas itu kayak apa? Oh, pelajaran kekanakan jan ini. Ini pelajaran awal sebujurnya. Awaluddin. Pelajaran awaluddin. Nah, jadi kubulike pulang pertama dari satunya dulu. Namun kita tarusakan. Nah, di situ kita mengenal akan apa-apa itu kada umpat-umpatan. Menggawi apa-apa itu termasuk ibadah. Ibadah itu kan banyak. Tertawa ibadah, lalu dilajarkan oleh Nabi. Tertawa itu ada batasnya, tertawa itu ada tempatnya. Jangan orang kadada surang tertawa, iyalah. Itulah. Jadi tertawa aja ibadah, tapi tertawa itu ada tempatnya. Nah, ada orang pulang berkisah ini senyum kita, iyalah. Ini ada juga orang tapi senyum terus senyum, gila hanyar sama ini lah. Nah, nya luput. Jadi hati-hati. Apakah setiap nang baik itu benar? Kada tentu. Setiap nang baik itu benar pada tempatnya. Kadanya mau pang setiap nang baik itu benar terus kada. Setiap nang baik itu benar bilanya pada tempatnya. Kada usah ngalih-ngalih. Tertawa aja, belum lagi bersedekah. Ibadah kalau kah? Nah, bersedekah asal karena inya kada mengaji, kada ma'rifat, lalu inya kada paham. Dikiranya setiap memberi itu bersedekah. Dikiranya setiap memberi itu bersedekah, kada. Tadi disampaikan harus sesuai tempatnya. Nang mana dianjurkan oleh Rasulullah. Amun setiap memberi itu beribadah, ayo misal ada nang ini kita beri, ini kita sumbang, ya kayaknya itu apa? Menyawir aja bersedekah juga. Nanya bujur aja, bujur tapi kada baik memberi orang, tapi kada tempatnya. Kan ada menafsirkan kita.
Yang menyawer itu ibadah apa? Bersedekah juga kita. Ujar siapa? Ujar siapa? Adakah ilmunya? Sumbernya dari mana? Ini kita belajar nih. Belajar kita. Nah, pegabat. Amun kita umpat-umpatan, iya nak kayak kisah orang kawin. Nang ujian nang bini, kak umpati, ayo ke masjid, umpati orang berjemaah. Ya kayaknya orang berkelahi sama masjidan, nggak tahu. Ada paham? Jadi supaya kita ma'rifat lawan Allah itu kita bujur-bujur tahu, bujur-bujur paham. Jadi memegang apa-apa itu lalu kita jadi yakin. Kenapa jadi yakin? Kita tahu. Contoh, harus ngalih-ngalih kita ke Rasulullah. Dua atau si ma'rifati. Jadi jangan langsung kita hendak ma'rifat kepada Allah tuh ma'rifat dulu lawan Rasulullah. Kita kada kawa ma'rifat lawan Rasulullah, amun kada apa lawan Allah Taala, amun kada ma'rifat dulu lawan Rasulullah. Ayo kita pelajari pertama asmanya dulu. Siapa? Muhammad. Muhammad itu sidin bernama di mana? Nama Muhammad tuh datang mana? Babila itu. Sedangkan sidin waktu belum zahir ke dunia maka nama sidin Ahmad. Nang tertulis di aras itu kan Ahmad. Muhammad beliau itu bernama Muhammad itu sidin sudah datang ke dunia. Waktu sidin belum berupa zahir dijahirakan sidin bernama Ahmad. Di aras itu tulisannya ismuhu Ahmad. Kayak apa lagi? Namanya siapa? Ahmad. Sidin zahir dinamailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi sudah dipadahkan ma'rifat kepada Allah itu ma'rifat dulu lawan Rasulullah. Ma'rifat dulu lawan Rasulullah karena kita mengenal ke atas itu harus lewat tahu dari Rasulullah dulu. Rasulullah nang memadahkan, oh ya Rasulullah, Allah Ta'ala itu orangnya pengasih, sifat Allah di mana kita tahu? Dari Rasulullah. Kenapa ikam percaya langsung pada Rasulullah? Kada aku langsung aja percaya. Di mana ikam tahu maka langsung percaya Rasulullah itu di mana? Karena aku tahu sifatnya, karena aku tahu napa akhlaknya, karena aku tahu nama itu sesuai dengan sifat dan apa afalnya, makanya aku percaya. Dari mana jurung ikam percaya? Aku belajar, aku tahu. Nah ini low power. Jadi tahu bujur, Low power. mengenal, Low power. ma'rifat. Low power. Hendak ma'rifat langsung lawan Allah. Low power. Alir situ jalan. Hendak ma'rifat lawan Allah, ma'rifat lawan Rasulullah kada. Low power. Kayak apa itu jalannya? Low power. Kayak apa jurang ikam hendak ma'rifat lawan Rasulullah? Di mana ikam maka percaya? Low power. Ujar Rasulullah memadahkan Allah Ta'ala itu ada. Sebelum ikam percaya lawan Allah, percaya dulu lo menyampaikan. Kadang aku percaya aja bang lo menyampaikan jalan. Di mana ikam maka percaya tuh dasar ikam percaya atau di mana? Nih tanya jawabnya nah. Low power. Dasar ikam percaya tuh nah di mana? Bahwa apa yang disampaikan itu bujur di mana ikam tahu? Low power. Ya. Nah, ini tahu keimanan nih. Anu aku percaya aja bang, ujar orang anu di situ ada intan. Kada ikam percaya di situ ada intan tuh nah, di situ ada emas tuh nah. Nang menyampaikan siapa menyampaikan si anu. Nah ikam maka percaya lo si anu tuh apa dasarnya? Tahu kah ikam orangnya? Tahu aja bang dulu racak juga bakal rambut, tahu rambut tapi kamu percaya? Ya jelas ya. Nih iman nih. Aku percaya Allah itu bersifat Rahman karena sampai daripada Rasulullah menyampaikan Allah Ta'ala itu ya Rasulullah orangnya Rahman, bersifat pengasih. Maulah kita kada percaya dulu lalu menyampaikan. Harus percaya kemana dulu? Harus percaya ke Allahnya kah bersifat Rahman atau menyampaikannya kada dulu? Misal.
Ada orang mengisahkan bupati hujan, jadi hujannya nih lah, hujannya nih, ada ilmunya. Bupati itu tahu aja, bilanya kita tetamu di mana aja, aku tahu hujan menyampaikannya, langsung diberinya duit, awas 10 gram seorang. Nah, hujan menyampaikan nih, ikam harus tahu dulu lawan yang menyampaikannya, nih. Kayak apa orangnya. Amun lawan Rasulullah, karena kita ajak mendengar belajar, Rasulullah itu jujur, Rasulullah itu apa? Akhlak jadi mulia, akhlakul karimah. Namanya sidin ada berdampingan dengan nama Allah. Nah ke situ dulu, ayo jujurlah. Harus ke Allah Ta'ala kakak, apa Rasulullah kak dulu. Ya, kita telah akhirnya menyampaikannya dulu dah. Makanya hadis Nabi itu aja dah. Nang sahih tuh, hadis Nabi itu kan ada sahih, ada dhaif, ada mursal, ada hasan, ada musnad. Nang jadi sahih itu karena nang menyampaikan ini kada pernah berdusta, jadi sahih, paham nggak? Kenapa maka Abu Hurairah tuh hadisnya sahih? Karena orang tahu Abu Hurairah kada pernah berdusta. Nah, Abu Hurairahnya dulu karena namanya menyampaikan ini pernah berdusta, makanya hadisnya itu mursal, hadisnya itu musnad, hadisnya dhaif. Siapa yang tahu Abu Hurairah kada berdusta? Si anu nang tahu, si anu nang tahu. Nah itu ini. Makanya kita yakin kepada Allah karena kabar dari Rasulullah. Kenapa maka percaya Rasulullah? Karena aku tahu Rasulullah itu akhlaknya mulia, Rasulullah kada pernah dusta, dan Rasulullah sampai-sampai kebaikan kemuliaannya dimuliakan oleh Allah, didudukakan namanya dihiga nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang berilmu ada langsung mempercaya lawan nang apa. Belajar dahulu berhikmat. Makanya kita nang pelajari ini di sini banyak anak-anak. Amun hendak langsung nila ke Allah Ta'ala ada kawa, ada jalannya ke Rasulullah dulu. Makanya aku pernah menyampaikan, nah, tapi kalau di pengajian malam ini disampaikan, nah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lihi wa rizqamu ta'ala binafsih, sampai mutakallimun 20 sifat, sampai asma silin apa nama-nama yang bagus dari Allah, membuktikan daripada sifat dan apa af'al silin, apa ini sifat Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, terus sampai As-Sabur, itu jadi sifatnya Allah. Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu raja di atas raja. Semua sudah. Allah itu suci, kudus. Sifat Allah ada. Nah, aku bertakun, semuaan sifat Allah, af'alnya Allah Ta'ala itu mulia ada? Mulia ada? Semuaan apa nang sifat Allah, gawian Allah, namanya Allah, semuaan daripada Allah itu terpuji kada? Makanya nang patut kita puji siapa? Puji Allah kepada Qadim, Qadim kepada apa? Kepada Allah. Itu apa? Puji Allah, apa? Puji hamba kepada Qadim, kepada Qadim, kepada kita ini memuji Allah Ta'ala, memuji karena kita memuji kepada Allah. Terpuji dari sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertakun, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terpuji kada? Hah? Terpuji kada? Sifatnya Allah, semuaan sifat Allah. Dari Allah itu Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu Ar-Rahim, Allah kuasa, ada Allah Ta'ala itu benci dengan ini. Semua sifat Allah Ta'ala itu, ini kesimpulan nih. Kesimpulan daripada kitab Ma'rifatul Asmaul Husna, kesimpulan kita belajar yang lain-lain, makanya Bapak langsung berubah pelajarannya. Kesimpulan sifat Allah Ta'ala itu, ini aku tahu, jawab katakan. Kesimpulan sifat Allah Ta'ala itu, sifatnya, asma'nya, semuaan, af'alnya, terpuji kada? Hah? Terpuji kada? Makanya Allah Ta'ala itu kita puji Subhanallah, 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 Subhanallah. Makanya menyambatnya bujur-bujur.
Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bujur menyambat subhanallah. Jangan subhan. Undang. Nah, bujur menyambatnya kenapa? Itu pujian. Subhanallah, maha suci Allah. Memuji kita. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah itu sifatnya terpuji. Perhatikan bujur-bujurlah. Perhatikan ya. Kenapa kita memuji Allah? Karena sifatnya Allah itu terpuji. Pertanyaannya pulang sebutin. Terpuji itu apa bahasa Arabnya? Nah, terpuji itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya terpuji itu apa? Nih, ulangi. Semua gawean Allah itu terpuji. Makanya kita wajib memuji Allah. Kenapa kita memuji Allah? Subhanallah. Maha suci Allah. Suci dari apanya? Semua perbuatan sifat Allah suci, af'alnya Allah suci, apapun gawean Allah ini suci. Jadi kita mengumpatinya suci. Kenapa kita memuji? Karena Allah sifat-sifat af'al asma semua dari Allah itu terpuji. Kenapa terpuji? Kita tahu makanya kita memuji. Pertanyaannya, terpuji itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arab terpuji itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya terpuji itu Muhammad. Berarti Muhammad itu bahasa Arab artinya terpuji, pahamlah? Kemana lagi anaknya? Ya, kemana lagi anaknya? Apa namanya kaji? Anak mengaji ma'rifat dari Allah, mau ada ma'rifat dari Rasulullah. Al-Amin itu kan artinya dipercaya. Orang yang terpercaya, ya Al-Amin. Kalau Muhammad, orang yang terpuji. Jadi terpuji itu sifat Allah, semua sifat Allah itu terpuji. Sifat Allah itu terpuji, bahasa Arabnya Muhammad. Ada sifatnya Allah itu lawan Rasulullah. Makanya semua gawean Allah itu Allah Ar-Rahman digawe oleh Rasulullah. Allah Ar-Rahim digawe oleh Rasulullah. Tapi hati-hati, Allah itu bersifat Malik digawe oleh Allah. Allah itu kenapa Rasulullah bisa keras? Karena Allah bersifat qahar. Rasulullah penyabar sampai waktu Rasulullah dakwah ke Taif, ditawaki orang, diapi orang sabar karena Allah bisa sifat as-sabur. Siapa nama gawi? Rasulullah. Siapa yang menjalankan perintah Allah? Rasulullah. Makanya Rasulullah dipadahkan hamba dan pesuruh Allah. Paham pesuruh itu orang yang menjalankan perintah Allah. Lalu kita mencontoh Rasulullah. Hakunnya kalau yang perjalanan apa? Langsung mencontoh Nabi. Apa sebabnya? Mereka langsung mencontoh Nabi. Apa sebabnya dulu? Ada aku umpatannya. Umpatan karena belajar. Ikam hendak mencontoh Nabi itu karena ikam tahu Nabi itu bujur. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kenapa ikam buat Nabi? Karena aku tahu dibacakan oleh Allah, ditulis Allah dalam Al-Quran. Orang yang paling bujur itu Rasulullah. Nah di situ ini jangan langsung umpat, jangan langsung ada umpatan terus. Ilmunya dahulu belajar berhebat. Jelaslah saudara. Jadi sifatnya Allah itu nama-nama yang terpuji bagi Allah itu bernama, kalau bahasa Arab itu Muhammad, pahamlah. Nabi kita siapa ngarannya? Muhammad. Lalu Muhammad yang di dalam jasad baik ruh bukan jasadnya. Nah sesuai nama Muhammad yang dimaksud Allah ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diandalkan Allah lah dikasih. Allah yang memuliakannya. Allah yang memuliakannya. Nama andak, nama kekasih sidin yang pada Muhammad Nabi kita tuh Allah yang andaknya. Makanya keturunan-keturunan itu mulia beratan. Keputihan hati beratan. Karena
mengumpati apa ujar Rasulullahnya. Nah itu pahamnya kita ma'rifat. Jadi apa Pak? Jauh-jauh hendak langsung ma'rifat ke Allah Ta'ala, hendak awak ma'rifat dulu lawan Rasulullah. Ketahui dulu, kenapa langsung percaya ikam lawan Rasulullah? Oh, karena aku belajar, aku tahu, aku mendengar dari ulama. Rasulullah itu orangnya mulia, Rasulullah itu orangnya jujur, Rasulullah itu akhlaknya karimah. Sidina Bab ada datang ke dunia ini kecuali memberi rahmat. Aku percaya di situ, iman sudah lawan Nabi. Jadi itu apa itu iman? Nah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Rasulullah. Allah percaya. Ada apa orang jadi percaya? Ada aku 4 kawan aja lah. Ujar kawan nang kayak ini Pak Bes ya kawan tuh 24 3 bujur. Ada nama menyampaikan lo harus dikaji itu orangnya. Ditelaah dulu orang menelaah Imam Bukhari, Abu Hurairah. Nah, ditelaah orang dahulu. Ternyata Abu Hurairah ini orangnya jujur, orangnya kau dipercaya, makanya sahih. Itu inya. Jadi bujur aja. Nang disampaikannya, jadi nang menyampaikan itu harus kita ketahui dahulu. Itu juga berarti kita ragu lah, bukan ragu supaya menambah keimanan, karena ada ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ulun ini bukan kada percaya lawan pian, supaya tambah keimanan ulun dan keyakinan ulun lawan pian dan Nabi Ibrahim lah itu. Jadi kita tuh kada ada keraguan, paham lah. Jadi ketawahidan kita kepada Allah itu kada ada keraguan, kita mempelajari di situ. Amun tauhidnya dasar kada ada goyang jiwa ini. Maulah ada goyang apa? Dari ibadahnya, perbuatannya, hatinya, perasaannya, sifatnya goyang jadinya. Kenapa? Ada tahu. Ikut dulu lah, ingat situ dulu. Nah, jadi yang selama ini kita pelajari itu Muhammad itu karena mana? Kayak apa pulang? Makanya sudah dikisahkan timbulnya itu dari ibadah, lalu keluar sifatnya, kita mengikuti sifatnya, apa-apanya kita ikut. Nah, dari ibadahnya, makanya kita sholat karena menyempurnakan biar bujur-bujur jadi Muhammad. Bukan Muhammad nang Rasul bujur-bujur mengikut Muhammad Rasulullah. Bukan jadi Muhammad Rasulullah kada. Jadi apa? Mengikut. Makanya dikatakan kita tuh rokamnya hendak ada rokam Nabi Muhammad. Kita ini kan rokam Muhammad. Kenapa? Supaya mengikut bujur-bujur apa nang digawi oleh nang Muhammad Rasulullah. Jadi kita ini hendak mengumpati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tak? Anak di situ kita upati. Jadi arti agama itu apa? Apa agama? Islam. Gawian bang. Nang diperintah Allah surah Allah baik menggawi. Nang dilarang Allah bang. Iya jual bang. Nah, agama pertama kita ingat situ lah. Ingat agama lah. Kita bertakun apa arti apa? Arti ihsan yakni apa? Nah, apa itu Islam? Islam itu apa? Menjunjung perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik secara hukum syariat yang disampaikan dalam Rasulullah. Contoh termasuk kita hidup, kita dalam keadaan hari-hari apa yang dalam Rasulullah, sampai pemakan kita, pakaian kita, cara kita berpakaian, cara ini, sampai akhirnya hak kita nang mana, hak orang nang mana. Nah, kita pelajari bihimat itu inya belajar bujur-bujur. Memang kita paham. Jadi kesimpulannya apa? Hendak ma'rifat lawan Allah, ma'rifat dulu lawan Rasulullah. Ma'rifat nama sidin, gelar sidin berapa? Ini sidin berapa? Ngarannya siapa-siapa?
Benar Sidin siapa, anak Sidin berapa, ngarannya siapa-siapa, cucu Sidin siapa-siapa. Ayo, nang cucu Sidin itu dari mana, turunan dari mana, oh ini. Maulah kita kan tahu supaya kita jangan anu berdusta, supaya kita tahu bujur, ma'rifat, kita kasih tahu, pahamlah. Jadi contoh kita kan hendak tahu apa-apa, kita harus tahu dulu. Nama berakan contoh kita baiki kendaraan. Baik kendaraan aja dulu. Tujuan kita apa? Hendak baik kan? Baik. Intinya tujuan kita kan hendak ke Allah. Tujuan kita bawa kendaraan rusak itu hendak apa? Kebaik. Nang baik itu kan Allah. Lalu kita bawa ke bengkel. Harus tahu dulu bengkel jujur kada. Jujur kada bengkelnya. Kamu jujurnya kada, kamu kita tahu. Kada tahu lalu gue hafal. Di rambut aja kamu bengkel. Ban tunggus daripada hakannya, apa kopnya pacah. Kenapa? Kada pelajari kalon nang memadahkan. Nah ini. Siapa yang memadahkan tentang Allah? Rasulullah. Pelajari Rasulullahnya. Oh, mempelajari Rasulullah itu malah aku ada Pak, percaya aja sudah, percaya atau sudah yakin naik kita lah Rasulullah. Tambahi pengetahuan seorang supaya menambah keimanan, pahamlah. Karena kita ini hendak menjadi beriman, bukan beragama. Kalau anak sudah beragama, nyaman aja menjadi tumbuh tambah keimanan. Mengajinya di situ berhikmat. Jadi memahami ma'rifat itu kayak apa? Itulah ma'rifat itu kayak apa? Jadi intisir malam inilah kita lawas pada mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, simpan baik-baik. Jadi apa? Mudah-mudahan kita ini jadi pengikutnya Rasulullah SAW dengan benar, secara syariatnya, secara sunnahnya, bujur-bujur umat Nabi. Supaya apa? Karena sudah sampaikan sedikit tadi, sifatnya Allah itu mengalami siapa dan Nabi itu maksud Rasulullah. Supaya kita sampai ke sana. Nah kita carikan innalillah, kita datang kepada daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, bujur-bujur balik itu kepada Allah. Artinya kita datang kampung sini, balik ke kampung sini. Jangan datang kampung sini, balik ke kampung orang kena sasap ngarannya. Berkat siapa? Diberkati Habibuna Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jalan kita dapat lurus kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan berataan mudah jadi ilmu yang bermanfaat, mudah menjadi keberkahan apa yang disampaikan lah. Itu ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan kita dunia dan akhirat. Pas malam ini haul solo Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cucu dari pengarang Simtudurar. Mudah-mudahan kita berataan ini diberkati karamahnya Habib Ali. Nah, Habib Anis diberkati keramatnya Habib Anis bin Alwi bin Ali, pengarang di Simtudurar. Orang yang mengarang memuji Nabi, yang kita baca di mana-mana. Mudah-mudahan Allah memberi kita pertolongan keimanan. Mudah-mudahan iman kita tatap. Mudah-mudahan iman anak keturunan kita dimuliakan Allah, ditatapakan iman sebagai orang yang mencintai Rasulullah, sebagaimana Habib Anis juga bin Alwi bin Ali nang hendak memuji Nabi. Mudahan diri kita, keturunan kita, keluarga kita, keluarga bertanjung kita, dari pihak laki, pihak bini, mudah-mudahan menjadi orang yang pemuja dan pemuji Rasulullah SAW. Mudah-mudahan orang yang selamat kena, mudah-mudahan orang yang diberkati Habibuna Sayyidina Muhammad, diselamatkan dunia wal akhirahnya. Mudah-mudahan orang-orang yang mencintai Nabi diberkati aulia Allah Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, kuitannya baik yang masih hidup mudah-mudahan disehatkan Allah, dipanjangkan Allah Ta'ala umur, bilainya garing mudah-mudahan disehatkan Allah. Bila kuitannya sudah meninggal, dengan karamatnya Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi sampai kepada Rasulullah, mudahan kuitannya nang dikubur dapat ampunan Allah, kuburnya diterangi oleh Allah, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita tak kumpul berdatang dengan orang-orang mulia nang dimuliakan oleh Rasulullah, nang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbul alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala dunia dan bala akhirat.
Mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat, diberkati Habibuna Sayyidina Muhammad dan berkat keramat Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dulu, minta maaf, minta rela, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.